Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia dengan NIM 20060111100047. Akan mempresentasikan mengenai laporan eksplorasi aktivitas wirausaha, yaitu usaha bidang kuliner di restoran Pizza Radinka. Yang pertama yaitu pendahuluan pengelolaan. Yang pertama, sejarah berdirinya. Usaha restoran Pizza Radinka ini berdiri pada tahun 2016. Diawali karena pemiliknya memiliki hobi membuat kue untuk keluarganya, kemudian karena dirasa mampu untuk memproduksi dalam jumlah banyak, sehingga pemiliknya memutuskan untuk menjualnya. Makanan yang pertama kali dijual di restoran ini yaitu pizza, roti, dan akhirnya merambah ke ayam crispy. Yang kedua yaitu alasan berdirinya. Alasan berdirinya usaha restoran Pizza Radinka ini yaitu dilatar belakangi oleh adanya peluang usaha yang bagus karena memiliki tempat yang strategis, yaitu di dekat jalan raya, sehingga ramai orang berlalu lalang. Dan pemilik juga dapat menyalurkan hobinya, yaitu membuat kue. Yang ketiga yaitu pengelola usaha. Pengelola usaha awalnya oleh Bu Ratna sendiri dan dibantu oleh keluarga. Kemudian demi berkembangnya restoran, Bu Ratna merekrut karyawan untuk mengelola usaha ini, mulai dari proses produksi sampai pelayanan ke konsumen. Yang keempat, tujuan usaha. Itu yang pertama, mendapatkan keuntungan. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Yang kelima, yaitu pemodalan awal sarana dan prasarana. Pemodalan awal diambil dari uang belanja rumah tangga Bu Ratna sendiri yang disisihkan. Kemudian sarana yang digunakan yaitu peralatan dapur. Prasarana yang digunakan yaitu bangunan restoran, meja kasir, meja makan dan kursi, kulkas, CCTV, dan WiFi. Bagian yang kedua yaitu kegiatan wirausaha. Jenis usaha. Jenis usaha dalam hasil wawancara ini adalah usaha di bidang kuliner. Dan Pizza Radinka sendiri, restoran ini merupakan usaha restoran rumahan. Kemudian sistem ketenaga kerjaan. Sistem ketenaga kerjaan yang ada di Pizza Radinka adalah ketenaga kerjaan yang sistemnya itu dibayar bulanan dan memiliki 4 tenaga kerja meliputi koki, kasir, dan pelayan. Untuk kegiatan wirausaha selanjutnya yaitu sistem produksi atau layanan. Sistem produksinya yaitu setiap hari sehingga produk yang dihasilkan selalu dalam keadaan fresh. Dan untuk sistem layanannya yaitu secara langsung. Jadi ketika ada pembeli datang ke resto bisa makan di tempat atau juga bisa order untuk dibawa pulang. Yang selanjutnya yaitu perhitungan laba rugi. Perhitungan dihitung sesuai apa adanya, yaitu harga jual dikurangi biaya yang ada seperti biaya produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya inventaris. Dihitung beberapa tahun, misalnya untuk oven dan lain-lain. Itu untuk biaya inventaris. Kemudian untuk omset sekarang. Omset yang didapatkan sekarang bisa mencapai kisaran 1,5 juta per hari. Bagian ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor pendukung. Faktor pendukungnya adalah yang pertama, mudahnya memperoleh bahan baku seperti tepung dan ayam. Kemudian dekat dengan pasar sehingga bisa mendapatkan bahan yang fresh. Yang ketiga, lokasi yang strategis yaitu restoran berada di dekat jalan raya. Yang kedua yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama yaitu harga bahan baku yang tidak stabil. Kedua, harga kotak bungkus makanan yang semakin mahal. Yang ketiga, pizza masih belum terlalu familiar bagi sebagian besar orang. Dan yang keempat, adanya pandemi wabah corona.
Kemudian untuk aspek penting yang menentukan keberhasilan itu ada 3, yaitu lokasi usaha, pelayanan yang profesional, dan kualitas produk. Pembahasan. Jadi di bagian 4 ini ada pembahasan. Ini diambil dari masalah sehari-hari yang telah disebutkan atau dinyatakan oleh produsen, yaitu produsen mengatakan bahwasannya dalam sebuah usaha terkadang terdapat kondisi tingkat penjualan yang menurun dan dapat mengakibatkan kerugian dikarenakan adanya faktor penghambat seperti pandemi wabah corona. Meskipun ada faktor pendukung, pelaku usaha harus tetap memutar otak untuk mempertahankan usahanya, seperti mengolah produknya kembali, tetapi tetap harus mempertahankan kualitas produk dan lebih memperhatikan aspek pemasaran, seperti mempertahankan pelanggan dan lebih giat dalam mempromosikan produknya. Sebagai kesimpulan penutup dan closing statement, yaitu peluang usaha bisa kita dapat dari arah mana saja. Contohnya dari hobi. Jika dikembangkan, akan menemukan sebuah ide untuk memulai usaha dengan disertai faktor-faktor pendukung berupa niat, tekad, dan keberanian. Sehingga dapat menghadapi resiko apapun yang dapat menghambat suatu usaha. Maka agar dapat menjadi wirausahawan yang sukses, beranilah untuk menjadi pelaku, bukan hanya sekedar menjadi pemimpi. Kalimat akhir tersebut saya kutip dari quotes Nolan Bushnell, yaitu the true entrepreneur is a doer, not a dreamer. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.